Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanih. Nahmaduhu kama yanbaghi li jalalihi wa mulkihi wa 'azamatihi. Wassalatu wassalamu at-tammaini ala Rasulillah kama sallallahu malaikati alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih mil'us samawati wa ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tentu yang pertama diucapkan oleh setiap muslim puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, karena memang Allah satu-satunya pencipta segala satunya. Juga kita panjatkan salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau. Tentu tadi ikhwan dan akhwat sekalian, qadarullah terlambat dan memang itu bukan di tangan saya. Allah sudah takdirkan dengan hikmahnya. Mungkin memang untuk menguji siapa yang mau hadir di majelis ilmu yang benar gitu. Ternyata masih banyak yang menunggu ya. Baik, menunggu di rumah Allah Subhanahu wa taala sebuah fadilah, juga menunggu mengikat diri antara solat dengan solat juga sebuah fadilah. Lalu juga menunggu majelis ilmu ya, menunggu solat, menunggu majelis ilmu, yaitu sebuah fadilah. Insyaallah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan dosa besar ke-85 ini. Judulnya itu sebagaimana kamu berlaku, sebagaimana kamu berbuat, sebagaimana kamu memperlakukan, kamu pun akan diperlakukan yang sama. Kurang lebih seperti itu. Dan ini masuk dalam masalah dosa besarnya adalah melakukan perbuatan buruk kepada orang lain, terutama sesama muslim. Tentu di dalam Islam seperti biasa saya jelaskan kronologis terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum muslimin dengan menjadikan mereka umat yang terakhir, menjadi pengikut nabi yang terakhir, sampai-sampai semua umat-umat sebelum kita cemburu dan mereka berharap menjadi bagian daripada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi bagian dari kalian. Karena memang kita umat yang memiliki kelebihan. Ya, Nabi kita adalah Nabi penutup semua Nabi. Kita pun menjadi umat pengikutnya, berarti umat yang terbaik. Dan juga kita akan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat sebelum kita. Begitu pula Nabi SAW akan masuk surga sebelum nabi-nabi yang lainnya. Beliau bersabda dalam hadis Bukhari, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku sebelum aku masuk, dan diharamkan bagi umat-umat sebelumku sebelum umatku masuk. Jadi fadilah sangat banyak sekali, dan karunia Allah SWT kepada umat ini tidak terhitung. Ada sebuah kaidah sederhana, kalau seseorang itu ingin panen pahala yang banyak, kita ambil contoh misalnya doa. Kalau ada orang yang sudah kaya, lalu saya bilang kepada ikhwat dan akhwat sekalian, doain dia supaya tambah kaya. Atau ada orang pintar, saya bilang doain dia supaya tambah pintar. Ada orang punya kelebihan fisik, gagah atau cantik, saya katakan doain supaya dia tambah gagah, yang satunya tambah cantik. Kira-kira akan muncul pertanyaan apa dari antum kalau belum tahu? Antum akan mengatakan, untuk apa Ustaz? Orang sudah kaya didoain supaya kaya lagi untuk apa? Bukan lebih baik orang miskin yang didoain gitu ya. Atau orang gagah dan cantik, atau orang yang pintar, bukankah lebih baik orang bodoh yang didoain supaya pintar? Atau ya orang yang memiliki kekurangan fisik dimintain dan doa sama Allah supaya jadi gagah dan cantik? Maka saya katakan memang boleh saja orang yang jelek diminta jadi gagah, orang yang miskin jadi kaya, bisa saja. Tapi yang penting intinya mendoakan orang yang sudah punya kelebihan agar Allah lebihkan lagi. Sebenarnya secara syariat kita sedang mendoakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadis, kalau seandainya seseorang mendoakan ya, saudaranya muslim apa saja kebaikan, ya Allah berkahi kekayaannya, ya Allah berkahi kegagahannya, kecantikannya, kepintarannya, tambahkan buat dia ya Allah, maka malaikat di atas kepalanya berkata, walaka mithluhu, kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. Jadi sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta kita agar tidak cemburu dengan orang, tapi kita malah mendoakan kebaikan. Ternyata itu kata kuncinya agar kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang itu. Seperti itu kurang lebih. Jadi jangan dibalik, jangan malah hasud, jangan malah jengkel, iri, dengki dengan orang yang punya kelebihan, tidak. Doain dia, gitu kan.
doain dia. Begitu pula sebaliknya, ya, jangan doain orang keburukan. Benci dengan tetangga, ya Allah matikan. Malaikat bilang apa di atas kepalanya? Walaka mithluhu walaka mithlu, kau dapat sama, kau dapat sama, gitu kan. Loh iya, bisa dia mati duluan sebelum tetangganya, kan gitu. Jangan doain keburukan orang lain. Dan dalam Islam selalu disuruh hati kita bersih, selalu niat yang baik lah ya, enak saja hidupnya. Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita, lalu kita doakan untuk dia kehancuran, ghibah, fitnah, ngambil hak kita, ya Allah matikan dia, putuskan urat sarafnya. Apalah kalau orang misalnya dendam karena haknya diambil, bolehkah? Dia terzalimi, boleh. Tapi pada saat orang itu Allah berikan betul, diputus urat sarafnya, Allah matikan, udah selesai, terbalaskan jengkelnya dia. Baik, setelah itu kita dapat apa? Enggak ada. Belum tentu bahkan hak kita kembali dari dia. Tapi kalau orang berbuat jahat kita katakan, ya Allah berikan dia hidayah, buka hatinya supaya dia merasakan iman, berikan dia ilmu-ilmu syar'i kepadanya. Mudah-mudahan dengan begitu ya Allah dia bisa mengembalikan hak-hak saya. Lalu Allah berikan dia hidayah, dia kembalikan hak kita, dan selama dia jadi baik sampai dia meninggal kita panen pahalanya. Mana yang lebih baik? Gitu kan? Jadi selalu pintunya kebaikan, 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 kebaikan. Bahkan sampai orang punya kelebihan pun depan mata kita doain. Subhanallah, saya lihat ini di teman-teman saya di Saudi sudah satu hal yang seperti ya kebiasaan. Jadi kalau saya lagi telepon teman saya di Saudi ini, alhamdulillah saya lagi buka begini, saya lagi begini. Yang paling pertama itu, semoga Allah berkahi ya akhi, insya Allah Allah pertambah lagi, insya Allah Allah ya lipat gandakan, insya Allah begini, didoain sama dia banyak. Karena mereka faham, oh dengan mendoain itu sebenarnya dia sedang doain dirinya, gitu kan. Hampir semua subhanallah kalau saya temuin, bahkan sudah menjadi kebiasaan dulu di kampus, teman-teman saya di luar kampus kalau ketemu salaman, bagaimana keluarga inti, oh baik semua alhamdulillah, insya Allah Allah berkahi, keturunan itu jadi orang soleh, didoain temannya. Sebelum pisah, awal ketemu. Itu satu hal yang biasa gitu. Karena mereka faham, mereka sedang mendoakan diri mereka sendiri. Jadi banyak hal manfaatnya. Pertama kita tutup pintu hasud, iri, hati kita jadi sakit itu hilang semua. Kemudian ternyata kita ya mendoakan kebaikan untuk dia, dapat pahala. Kita pun akan dapat seperti apa yang dimiliki orang tersebut. Jadi untuk mendapatkan seperti yang orang milikin, tidak harus mengambil milik dia, tapi doakan dia, bertambah kebaikan itu maka Allah akan berikan kepada kita. Gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Begitu pula pada saat kita doakan orang keburukan. Begitu pula pada saat kita melakukan satu kebaikan, kita menjadi penyebab orang lain jadi baik. Man dalla ala khairin, kata Nabi SAW, kana lahu mithal ajri fa'ilihi mengkari yang yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang tunjukkan orang menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan, antum tunjukkan teman-teman antum, oh ini ada pengajian di sini, mereka datang misalnya. Maka kita jadi penyebabnya, ada masjid di sana kita sholat yuk, atau lagi jalan ke masjid kita panggil tetangga, ayo sholat pak, ayo sholat bu, misalnya sholat. Orang ikut sholat, kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Tapi Allah berikan kepada kita pahala seperti dia tanpa dikurangin pahalanya. Siapa yang menjadi petunjuk saja, orang berbuat kebaikan, maka dia akan dapat pahala pelakunya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelakunya. Jadi kalau ada orang nanya di mana alamat ini, di mana alamat itu, semuanya baik, masjid, majelis taklim, dia mau silaturahim keluarganya, tunjukin. Sebaliknya, man dalla ala syarrin, siapa yang menunjukkan kepada keburukan, kana lahu mithal ya wazri fa'ilihi min ghairi yanqus min wazri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan kepada keburukan maka dia akan panen dosa seperti pelakunya, gitu kan? Tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa pelakunya. Ada orang tanya di mana alamatnya diskotik ini, oh di sana, dengan semangat dia tunjukin. Kan itu orang itu mabuk-mabuk semua, dia tidur di rumahnya dia dapat dosa sama, gitu kan? Ya, jadi kalau keburukan jangan ditunjukin. Gitu ya Pak Yo ya. Ya, jadi nggak boleh nunjukin keburukan. Ya. Jadi seperti itu dalam Islam. Nah ada juga hal-hal kaidah dasar dalam Islam. Apa yang antum pernah lakukan pada seseorang itu dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sunnatullah akan terjadi pada kita. Misal ada satu keadaan di mana orang sangat kepepet butuh bantuan. Datang, kadang-kadang Allah uji kita dengan cara itu. Ada orang datang tiba-tiba sampaikan, saya lagi begini, saya lagi begini, saya lagi begini. Allah mau lihat nih, bantu nggak? Baik, kita bantu misalnya dengan ikhlasnya, baik silahkan. Pastikan ikhwas kalian dan akhwat, satu waktu Allah akan membuktikan kebenaran sunnahnya, hukumnya. Nanti akan datang waktu antum kepepet sekalian akan ada orang yang bantu antum. Nabi SAW mengatakan, kama tadinu tudan.
sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau akan diperlakukan. Apapun sifatnya, gitu kan? Dalam sabda Nabi SAW yang lain apa? Jagalah kehormatan kemaluan kalian, Allah akan jaga kehormatan kemaluan pasangan kalian. Sucikan diri kita, istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selingkuh di sana, ini juga selingkuh. Harus hati-hati. Nah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Allah akan membuat anak-anak kalian bakti dengan kalian. Kata kuncinya itu. Ternyata sebagaimana kita memperlakukan seseorang, apa yang kita lakukan, Allah akan balas dengan hal yang sama. Tadi itu contoh kebaikan, gitu kan? Menjaga kemaluan dari yang haram, bakti dengan orang tua, bersedekah, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Nanti akan datang waktu Allah buktikan tuh, kita butuh dan Allah bantu. Ada orang pernah utang, dia bilang saya nggak mampu bayar, ya sudahlah saya maafin. Pastikan satu waktu antum akan punya keadaan nanti di mana mungkin lagi belanja di toko orang, kalau antum tidak punya utang, udah nggak usah bayar, nggak apa-apa, digratisin. Itu akan datang, ya. Bagaimana Allah membuktikan bahwasanya kamu pernah berbuat baik ini, Allah akan balas. Ya, jazakallah khair. Kalau ada orang sebaliknya, kita berbuat keburukan, kita pernah mencemar namanya orang lain, kita pernah mengambil haknya orang lain, kita pernah iri dengan orang lain, maka pasti akan terjadi hal yang sama. Akan datang orang lain iri juga dengan dia. Akan datang satu waktu, mungkin bukan pada saat itu, tapi akan terjadi dalam kehidupannya. Allah akan buktikan itu. Siapa yang merusak namanya orang lain, seperti itu. Apa saja perilaku yang kita pernah kerjakan pada seseorang, baik atau buruk, akan terjadi hal yang sama. Hadis Nabi SAW tadi saya bilang, kama tadinu tudan, sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau akan dibalas hal yang sama. Dalam hadis yang lain dikatakan, al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan perilaku atau perbuatan seseorang. Dan ini jelas sekali. Baik, Imam Az-Zahabi mengangkat hadis, ya di sini hadis riwayat Hakim, ya, dengan sanad yang sahih dalam Kitabul Ilm. Dan juga ini Imam Az-Zahabi mensahihkannya. Man akala bi muslimin aklatan at'amahu Allahu biha aklatan min nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakan harta seorang muslim, niscaya Allah akan memberinya makan disebabkan dari perbuatannya tadi dari api neraka pada hari kiamat. Wa man aqama bi muslimin maqama sum'atin, dan barang siapa yang meletakkan seorang muslim pada kedudukan sum'ah. Sum'ah itu memaksanya pada keadaan hanya dia malu, dipermalukan di depan umum, ya. Aqamahullahu yaumal qiyamati maqama riya'in wa sum'ah. Allah pun nanti akan meletakkan tadi si pelaku itu pada kedudukan riya dan sum'ah pada hari kiamat. Dia juga akan dipermalukan di hari kiamat. Dia juga akan diperlakukan pada hari kiamat. Wa man iktasa bi muslimin thawban kasahu Allahu thawban min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai baju seorang muslim, mengambilnya bukan hak dia, maka Allah akan mengenakannya baju dari neraka pada hari kiamat. Riwayatkan Al-Hakim. Kata para ulama, ini adalah pelengkap daripada siksaan bagi seseorang yang tidak sempat taubat di dunia. Kalau di dunia akan datang kepada dia cobaan-cobaan tadi. Dia pernah mencuri, akan dicuri juga dari dia, gitu kan? Dia beli HP tapi uang curian, pasti HP-nya hilang, dicuri juga sama orang lain, gitu kan? Seperti itu. Dia makan makanan haram, dia nggak sadar, dia pikir dia berhasil, ternyata perutnya akan jadi bermasalah dan sakit. Banyak hal yang datang di dunia. Itu dia taubat atau tidak taubat akan datang konsekuensi di dunia. Kalau dia tidak taubat, lebih berat lagi, karena di akhirat Allah akan berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya tadi. Dia merusak namanya orang lain, dirusak juga namanya hari kiamat, dipermalukan juga. Dia mau ngambil makan bajunya orang lain, dia juga akan diberikan baju dari api neraka hari kiamat. Jadi begitu terus. Ada contoh hadis waktu kita bahas tentang masalah minuman keras, bab khamr, minuman keras haram, dosa besar awal-awal, ya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang minum khamr di dunia, tidak sempat taubat sebelum meninggal, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Balasannya ada, gitu kan? Kenapa dikatakan di akhirat? Karena di surga itu ada 4 sungai. Dalam surah Muhammad disebutkan. Salah satunya adalah sungai khamr. Sungai khamr, memang arak itu ada sungainya, tapi tidak memabukkan lagi di surga. Bahkan Allah SWT mengatakan wa khamrin ladzatin lisyaribin, dan khamr di surga nanti itu sangat lezat untuk diminum, gitu kan? Di sini sabda Nabi SAW, siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Larangan Allah dilanggar sama dia,
Dia tidak sempat taubat sebelum meninggal, walaupun masuk surga kata ulama, di surga dia nggak minum. Dapat fasilitas yang semuanya yang ada, tapi yang ini tidak boleh, dia terharamkan. Mirip juga hadis yang sama. Kata Nabi SAW tentang sutra dan emas bagi laki-laki kan. Waktu beliau angkat sutra dan emas, beliau mengatakan, Inna hadani haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Lalu beliau mengatakan, bagi laki-laki siapa yang memakainya di dunia, emas dan sutra tadi, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Maksudnya kalau dia meninggal tidak sempat tobat di dunia, maka dia terharamkan dari baju sutra di surga, dan juga dia tidak bisa menggunakan perhiasan dari emas yang memang dasarnya tembok-tembok rumahnya orang istana surga itu dari emas. Dia akan kehilangan masalah itu. Jadi begitulah sunnatullah yang harus difahamin, bahwasanya ada sebuah sistem yang pasti akan datang. Kalau kita faham ikhwan dan akhwat sekalian, setiap kali kita mau mengeluarkan satu kalimat ghibah atau fitnah, akan datang hukuman yang sama kepada kita. Pastikan antum tidak akan mau buat dosa itu. Kita nggak bakal mau, karena kita orang yang berani mau melakukan satu perbuatan itu karena dia tidak punya ilmu bahwasanya ini akan terjadi balasan kepada dia yang setimpal. Enggak. Tapi kalau dia faham, dia nggak bakal lakukan. Kita tidak akan ghibah, tidak akan ngambil barangnya orang, tidak akan melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan mereka. Karena saya pernah jelaskan ada dua dosa ya. Ada dosa yang merupakan hakullah dan ada hakku adami. Ada haknya Allah, sholat, ya, puasa, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau antum taubat, Allah terima, udah dimaafin sama Allah, nggak ada hubungan sama manusia. Tapi yang sedang kita bahasin adalah dosa yang kedua, hakku adami, hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk, gitu kan? Nah ini kalau antum buat dosa ghibah misalnya, harus taubat kepada Allah dan harus minta maaf, perbaikin hubungan dengan Dia. Nah ini yang berhubungan dengan manusia ini nggak bisa. Antum kalau yakin sentuh sedikit saja yang bukan barang antum, satu waktu barang antum juga akan disentuh. Bahaya sekali itu. Ya. Dalam masalah rumah tangga, sekali berbuat yang haram, terbuka pintu buat keluarga kita itu. Kecuali Allah SWT selamatkan, gitu kan? Maka kalau orang tahu pada saat dia berzina, ternyata terbuka pintu bahaya buat istrinya di rumah, dia nggak berani zina itu. Karena dia seperti buka rumahnya itu sebenarnya. Kan gitu. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau melakukan, perlakukan orang lain, kau akan diperlakukan. Bukankah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya siap jalankan semua syariat kecuali satu, izinkan saya berzina. Itu aja, saya nggak bisa tahan fitnah perempuan. Nabi SAW menghadap ke wajahnya berkata, kau mau nggak kalau ibumu dizinai orang lain? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Baik, saudarimu mau nggak? Enggak. Anakmu? Enggak. Tantemu? Enggak. Artinya kalau kita lihat ibu kita sedang diganggu oleh laki-laki untuk dizinai, mau nggak kita lihat? Tentu kita nggak mau. Saudari kita nggak mau, anak kita nggak mau, tante kamu nggak mau. Terus kenapa kau ridho melakukan pada orang lain? Artinya kata Nabi SAW, kalau kau buka pintu itu, terbuka pintu-pintu di rumahmu nanti, akan ada gangguan-gangguan yang datang. Kalau orang faham ini, dia tidak akan berani melakukan kesalahan itu. Antum matikan lampunya rumah seseorang iseng saja, satu waktu rumah antum dimatikan lampunya. Begitu konsepnya. Jadi harus paham. Orang kalau paham tentang konsep ini, maka dia tidak akan melakukan pelanggaran kepada manusia siapapun. Tidak usah dilayanin gitu kan. Jangan sampai terjadi, berbahaya. Karena akan terjadi pada diri kita juga. Sebaliknya, kita berbuat baik sama orang, efeknya bukan hanya sekedar hubungan kita baik sama dia, bukan hanya sekedar dapat pahala, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga ya membalas, nanti akan datang banyak kebaikan-kebaikan yang kita tidak sangka. Sekali kita bantu dia, kita akan dibantu satu waktu. Sekali kita pinjamkan, kita akan dipinjamkan. Sekali kita senyum, kita akan disenyumin. Begitu terus. Ya, begitu balasannya. Jadi tidak ada orang itu akan dibalas dengan keburukan. Makanya di sini ikhwah sekalian, dan akhwat, yang paling banyak merusak konsep akidah seorang muslim itu sebenarnya tontonan. Tontonan ini banyak merusak, ya. Film-film misalnya yang dibuat cerita fiktif, bohong semua. Lalu kemudian kita nonton 1 jam 2 jam, apa yang terjadi? Kita akan merekam cerita itu. Lalu kemudian kita akan tarik dalam kehidupan kita, yang sebenarnya itu bertolak belakang sekali dengan fakta-fakta lapangan. Islam tidak mengenal namanya dongeng, tidak ada dongeng dalam Islam. Apa itu dongeng? Cerita yang direkayasa, dibuat. Baik itu untuk menyenangkan orang lain, menghibur orang lain, atau bahkan membohongi orang lain. Semua nggak boleh, nggak ada dongeng. Dalam Islam sejarah ada, kisah nyata ada.
Kita banyak sengaja menjerumuskan anak kita, keluarga kita pada dongeng. Dongeng ini nggak boleh, ngerusak, mengkhayal pada hal yang tidak perlu, gitu kan? Orang-orang kafir karena tidak ada konsep imannya kepada Allah, memang dongeng semua hidupnya, mengkhayal dari langit ada manusia luar angkasa datang. Kita tahu dalam Islam luar angkasa itu cuma malaikat penghuninya, nggak ada yang lain. Mustahil itu ada apa itu aliens, ada apa khayalannya mereka, nggak ada itu. Kalau ada dari zaman dulu sudah muncul, kenapa baru sekarang muncul di bumi? Sudah mau dekat kiamat baru turun. Dari dulu mesti ada, gitu kan? Gak ada itu. Tapi banyak dibuat khayalan dan ini berbahaya, mengeluarkan kita dari fitrah. Makanya dalam Islam itu selalu ada sejarah yang benar, kisah nyata, gitu kan? Itu yang ada. Seperti saya ceritakan itu hari, jangan rusak. Kalau kita sudah rusak dulu waktu masih belum kenal agama, jangan diikutkan juga anak kita. Saya sering ingatkan cerita tentang kartun Mickey Mouse. Apa itu Mickey Mouse? Tikus fiktif, gitu kan? Sudah tikus cerita bohong lagi. Ya. Ada orang satu kamar semua anaknya Mickey Mouse. Apa ini? Antum sudah tahu belum tikus itu dalam Islam fuaisikah namanya? Tahu fuaisikah itu apa? Binatang yang boleh dibunuh, pahala kalau dibunuh tikus itu. Dan Ibnu Sirin mengatakan siapa yang mimpi dalam tidurnya tikus berarti ada orang buruk mendekati dia. Karena tikus termasuk kata Nabi SAW dalam banyak hadis, padamkan lampu kalian di malam hari karena bisa saja tikus. Tapi Nabi tidak sebut tikus ya, tapi mengatakan fuaisikah. Fuaisikah ini nama dikecilkan dari fasik, artinya rusak, perusak, gitu kan? Buruk, gitu. Tapi ditokohkan, gitu kan? Ditokohkan itu. Nah ini berbahaya sekali, bertolak belakang dengan fakta ajaran agama kita gitu. Nggak boleh semestinya, gitu kan? Nggak boleh. Kenapa antum tidak pasang di kamar anak antum lukisan pemandangan yang bagus, sungai, ada pohon-pohon, nggak ada makhluk yang berjiwa, terus antum buat sebagus mungkin. Bagus ya nak? Ya bagus ayah, bagus ibu. Baik, surga lebih bagus nak. Tanamkan keimanan daripada gambar Spiderman, Batman, bohong, nggak ada itu ceritanya. Antum sudah tahu belum survei ini survei di Amerika tapi disembunyikan. Ana bukain buat antum sekarang di pengajian. Waktu film Spiderman diputar pertama kali, banyak sekali anak kecil mati di Amerika. Karena mereka keluar dari jendela apartemen loncat, praktekin. Ditutup itu informasinya, dibayar supaya nggak diekspor karena bisa tidak laku film itu. Bohong, dari mana tuh baju bisa anak-anaknya praktekin, tidak ada. Cerita bohong, fiktif, dongeng, cerita yang tidak ada. Sampai kadang-kadang ditulis, ini Pak Yo lebih tahu nih, bagaimana Pak kalau ditulis di film itu biasa. Tulisannya itu, ini aktornya bukan asli, ceritanya cuma fiktif. Ya ini bohong. Anehnya kita masih mau lihat ini. Udah bohong dibuat, rekayasa. Ini subhanallah menjadi tameng kita nanti menerima fakta-fakta sejarah yang benar. Gitu kan? Tom and Jerry, berantem, pukul-pukulan. Antum ketawa kalau nonton. Kalau anak-anak kita kira-kira apa yang dia lihat? Coba nontonin anak antum, adik kakak habis nonton Tom Jerry setengah jam aja. Lihat apa yang mereka lakukan. Gebuk-gebukan. Nggak ada sejarahnya tikus itu berani lawan kucing. Yang ada tikus dimakan kucing itu ada. Itu fakta lapangan. Dibalik tikusnya bisa menang, gitu kan? Biar digebukin pakai piring, pakai ini, kena pintu gepeng, mukanya gak mati. Ini bagaimana? Loh iya, saya bukan tidak nonton, pernah saya lihat. Justru karena saya pernah lihat, saya bilang tadi kan, fakta waktu saya sebelum ke Mesir tahun 89 masih SMP di Makassar, saya pernah lihat itu. Dan akhirnya setelah saya belajar agama, saya langsung melihat, saya bilang sama istri saya, pengalaman kita yang dulu buruk, jangan diterapkan. Ada orang hamil di luar nikah, sekarang dia mau juga istri, anaknya juga begitu. Subhanallah, gitu kan. Udah jelas-jelas anak haram kalau disebutkan pada ayahnya, enggak, dia praktekin, enggak apa-apa, dia kan juga sudah sukses, dianggap sukses dulu. Enggak apa-apa anaknya juga hamil di luar nikah. Jangan kesalahan kita yang lalu dijadikan juga untuk dikembangkan jadi 7 turunan, enggak boleh. Gitu kan? Enggak boleh. Saya bukan mengatakan saya tidak, justru karena saya tahu gitu kan. Saya pernah lihat, bahkan sekarang anak-anak saya kalau pada beli, mau beli ini abah, mau beli ini, baik, beli silakan, DVD-nya apa, saya lihat dulu. Pada saat diputar pun dicuplikan, saya lihat sepintas, apa isinya ini. Nah kalau dia lihat, saya lihat, ini nggak boleh nak, karena ini ya pelanggaran agama, ini nggak boleh pelanggaran agama. Dia sudah tahu, jadi kaset itu tidak akan pernah dibeli lagi sama dia.
Kemarin masuk istri saya sama anak saya masuk ke PGC beli satu DVD, nggak tahu cerita apa itu, kartun Indonesia gitu kan. Subhanallah, ceritanya di dalam itu kalau saya mohon maaf mengajarkan kebodohan. Jadi ceritanya ada dua orang yang bodoh sekali, sudah dewasa, bodoh kesana sini, nggak ngerti apa yang orang ucapin gitu, dianggap sebagai sebuah tokoh. Kemudian di situ ada anak-anak yang selalu dilawan sama dua orang ini, ribut. Ini apa ceritanya? Dari awal saya lihat nggak ada ceritanya. Anak saya bilang, katanya tadi ini cerita Islami. Mana cerita Islami? Cuma ada muncul satu Pak Haji, ya, memperbaiki, bukan memperbaiki, cuma seperti kenapa terjadi? Udah selesai, gitu aja. Apa ini nak? Jangan beli yang kedua kali. Oh iya baik, sudah selesai. Perbaikin, gitu kan? Karena saya nggak mungkin larang anak saya untuk lihat visual, tapi bagaimana caranya teralihkan kepada hal yang benar, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Dan ternyata memang saya temukan, ya, ulama menyimpulkan yang paling banyak menahan seseorang untuk memahami adanya Allah Subhanahu Wa Taala, adanya alam akhirat, fiktif-fiktifnya cerita, dongeng-dongeng yang direkayasa. Padahal kita punya banyak cerita-cerita yang bisa kita nukil, gitu kan? Baik, termasuk juga tidak boleh kita memboikot saudara kita Muslim. Nah, gitu. Kalau kita memboikot, di sini musuhan, gitu kan? Kalau dia melakukan satu pelanggaran, kita ingatkan, nasihatin, dia tidak mau, boleh menghajar. Hajar itu tidak mengajak ngomong, tidak berinteraksi maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari kita berdosa, nggak boleh. Dan itu pun tujuannya hajar itu kalau memang ada manfaatnya, ada manfaatnya. Nah, banyak orang salah paham dengan masalah hajar, terutama hajar ahli bidah, ya. Ada teman-teman kita yang sudah belajar sunnah salah paham ini. Sini saya luruskan di majelis saya, ya, semampu saya tentunya. Ada teman-teman kita yang baru belajar, kemudian mereka pun belajar dengan ustadz-ustadz yang juga mohon maaf tanda kutip pemahamannya tentang hukum ini tidak terlalu jelas. Mungkin cuma menukil dari satu orang syekh sehingga salah juga. Boleh kita menghajar ahli bid'ah. Siapapun yang buat bid'ah, gak usah diajak ngomong, gak usah disalamin, gak usah diapa-apain, boikot. Dalilnya mana? Nabi SAW pernah memboikot 3 sahabat yang tidak ikut di perang Tabuk, gitu kan? Baik, faham gak ini maksudnya apa? Ya, tidak faham mereka sebenarnya. Karena waktu Nabi SAW memboikot, dan Syekh Albani rahimahullah mengatakan hajar ahli bidah, memboikot orang-orang yang berbuat bidah ini dibolehkan atau ahli maksiat kalau komunitas ahli ibadah lebih banyak, sehingga pemboikotan terhadap orang yang berbuat maksiat bermanfaat. Misal sahabat yang 3 orang yang tidak ikut di perang Tabuk itu waktu Nabi SAW melarang para sahabat untuk mengajak bicara mereka sampai Allah turunkan ayat terima taubatnya atau enggak, gitu kan, 3 orang ini. Jadi nggak ada yang transaksi, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang kasih makanan, diboikot. 3 orang ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, mereka merasa jiwa mereka terkekang, merasa bersalah dengan perbuatannya, dan ini shock terapi supaya tidak mengulanginya. Tapi kalau sekarang antum gunakan di zaman sekarang, gitu kan, antum mau boikot ahli maksiat, satu mall ini diboikot, tidak diajak ngomong, tidak. Siapa yang mau dakwain mereka? Mereka komunitasnya lebih besar daripada orang-orang yang sudah paham. Ini salah, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Jadi menghajar itu memutus komunikasi sementara untuk memberikan shock terapi atau pendidikan kepada seorang muslim boleh hukumnya. Tapi memang pada saat itu kita ingin memperbaiki keadaan, mendidik dia. Nggak boleh lebih dari 3 hari, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita memboikot bukan pada tempatnya, kayak tadi kasus memboikot ahli bidah, itu tidak benar, nggak ada. Sekarang banyak orang sudah paham sunnah, senyumnya nggak ada, ini keningnya sampai berkerut, gitu kan, tidak mau senyum sama orang, nggak mau salam, jalannya seperti orang yang eksklusif, gitu kan, seperti semuanya yang lain ahli neraka, dia sendiri ahli surga. Ini nggak boleh, gitu kan, nggak boleh ini. Justru kalau antum sudah mulai paham sunnah, lebih banyak senyum dengan orang, lebih banyak membantu, lebih dermawan, jenguk orang sakit. Jadi akhirnya orang-orang tanya, oh ternyata dia berjenggot atau dia tidak isbal ini justru baik ya, tambah baik. Kalau dia tadinya dermawan, tambah dermawan, gitu kan. Ini enggak, sudah mulai paham sunnah, pagarnya dibuka cuma untuk ikhwas saja, nggak boleh masuk yang lain, gitu kan. Kalau ada tetangga lain lewat mau minta apa, bukan ikhwah, belum jenggot, masih isbal. Nggak boleh, gitu kan. Justru buka, kasih kesempatan, mungkin mereka belum paham, gitu kan. Mesti lebih baik lagi. Nah, di sini beliau mengatakan
mengangkat hadis Nabi SAW tidak bolehnya memboikot lebih dari 3 hari itu. Ada hadis lain yang menjelaskan ya, tidak dihalalkan bagi seorang muslim riwayat Imam Ahmad memboikot atau menghajar ya. Menghajar itu tidak mengajak ngomong dan segala, memberikan shock terapi kepada saudaranya muslim lebih dari 3 hari. Kalau ada yang melebihi dari itu masuk dalam hadis ini. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak dalam Kitabul Bir Wassila, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dami. Barang siapa yang mengacuhkan, memboikot tadi ya, menghajar saudaranya sama muslim selama setahun, maka dia bagaikan menumpahkan darahnya, atau dia akan mendapatkan dosa, gitu kan, mendapatkan dosa seperti membunuh saudaranya muslim itu. Jadi di sini kita lihat poin yang kita ingin titik beratkan adalah sebagaimana kau memperlakukan seseorang, maka akan datang pembalasan yang sama. Di sini lebih titik beratkan dosanya ada kalau dia melakukan perbuatan yang buruk. Dia melakukan perbuatan yang buruk. Allahu a'lam. Mungkin sampai situ dulu saya bahas. Saya akan baca pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaan yang lalu ya. Bagaimana pandangan antum tentang Densus 88 yang menembak mati praduga tak bersalah atau orang yang diduga teroris dan lain, padahal belum ada bukti pasti dan keputusan yang menatakan dia sebagai tersangka? Itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya begini, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan keislaman seseorang pada saat dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dia. Jadi saya tadi subhanallah berbicara dengan lagi sementara memperbaiki restoran untuk dibuka insya Allah. Ada tukang-tukang saya panggil ikhwani, saya panggil, jangan pernah merasa di sini antum sebagai tukang, antum sebagai saudara anda sendiri, ada sesuatu dibahasakan, mungkin ada yang salah dari saya, coba dibahasakan, saya bahasakan sambil menasihatin mereka masalah agama, bagaimana ini, bagaimana kejujuran dan seterusnya. Kemudian ada satu, saya bilang nanti di depan ini saya akan buka begini, saya akan buka begini. Ada tukang yang bilang sama saya, nanti bagaimana parkirannya Ustaz? Nanti bagaimana orang kalau ditunjukin begini? Saya bilang, akhi begini, antum ana minta untuk menyelesaikan kerjaan ini. Ya sudah, masalah yang tidak masuk dalam kerjaan antum tidak usah antum campurin, karena nanti tidak nyambung. Nanti antum kalau tidak didengar pendapatnya tersinggung. Padahal sebenarnya bukan itu, ya, bukan itu maksudnya. Karena ini nanti parkiran di mana segala itu nanti biar ana yang atur. Yang penting antum sudah selesaikan ini, apa yang ana minta dikerjakan, temboknya dicat segala itu dikerjakan. Artinya ana ingin titik beratkan ikhwan dan akhwat sekalian, kita harus tahu kata Nabi SAW, termasuk kesempurnaan keislaman seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Bukan saya bilang pertanyaan tidak bermanfaat ya, tetapi pada saat dibentuk oleh pemerintah sebuah tim, kemudian tim itu menembak dan seterusnya tadi ya, dan kita betul-betul tidak punya ilmu di situ, kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, apa sebabnya pemerintah mengambil keputusan. Kita pun biar teriak-teriak, biar ngomong sama teman-teman kita tidak akan memberikan efek, nggak akan bisa memperbaiki, nggak akan bisa mengembalikan orang yang sudah mati. Maka saran saya tinggalkan aja. Kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan hidayah orang yang salah dan orang yang terbunuh semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kalau punya dosa, gitu kan? Itu pendapat saya, karena tadi antum tanya di sini bagaimana pendapat antum ya. Ini pendapat saya. Bagaimana dalam satu ibadah misalnya sholat kita orang awam mengikuti beberapa madhab, misal baca bismillah selesai sesuai pendapat Imam Syafi'i, dan dalam gerakan yang lain ikut Hambali. Baca bismillah itu pendapat jumhur termasuk Imam Ahmad. Cuma yang diperselisihkan adalah disirkan atau dijaharkan, itu saja. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan disirkan, dikecilin, kemudian baca Al-Fatihah, gitu kan. Jadi nggak ada tidak baca bismillah itu. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim itu tentang Nabi SAW membaca basmalah pada saat memulai Al-Fatihah, tapi disirkan. Imam Syafi'i mengatakan dijahar, dikeraskan sekalian. Gitu kan? Sebenarnya beranjak daripada dalil yang sama. Sebagian sahabat mengatakan kami mendengar ya bacaan basmalahnya Nabi SAW ya, kemudian lebih kecil daripada bacaan Al-Fatihahnya. Ini sebuah riwayat. Ini dipegang oleh jumhur ulama. Ada juga riwayat lain dipegang oleh Imam Syafi'i. Sahabat beberapa mengatakan kami mendengarkan Nabi SAW membaca basmalah. Artinya suara basmalahnya kedengaran oleh makmum di belakang sehingga dianggap sama semua termasuk dengan Al-Fatihah, tidak ada beda nadanya, itu tidak ada masalah.
Nah, selama ada dalilnya nggak ada masalah, yang penting antum jangan keluar dari konsep dalil yang ada. Apakah khitan sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam atau di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu a'lam. Saya nggak tahu nih. Ya, pertanyaan terlalu jauh ini. Kita tahu adalah khitan sekarang ada di zaman Nabi SAW. Udah, sekarang antum belum khitan, gitu kan? Ya. Jadi nggak usah ditanya dari zaman Nabi Adam atau Nabi Ibrahim, gitu kan? Kenapa Pak Yoyo? Perlu khitan lagi atau gimana nih? Adakah zikir khusus setelah sholat tahajud dan duha? Atau sama zikirnya seperti sholat fardu? Enggak ada zikir khusus. Sholat sunnah itu setahu saya Allah alam tidak pernah ada zikir khusus. Jadi zikir yang ada, yang disunnahkan adalah setelah sholat wajib saja. Jadi setelah sholat sunnah antum boleh berdiri langsung, antum boleh zikir sendiri, terserah. Ya, itu tidak ada masalah. Selama tidak ada penentuan jumlah, waktu, tempat, antum bebas lakukan di situ. Gitu kan? Misal habis sholat sunnah, saya mau baca istighfar 100 kali, tafadhol, silahkan. Tapi jangan ikat dengan itu ya, maksudnya jangan setiap habis sholat duha saya harus baca begitu. Nanti jadi seperti rangkaian. Kalau menjadikan dia sebagai rangkaian seakan-akan tidak nyaman atau tidak sah sholat duha tanpa istighfar 100 kali, ini yang tidak boleh. Jadi perbuatan bid'ah, gitu kan? Tapi kalau zikir secara khusus itu habis sholat wajib. Apakah bisa air zam-zam dan buah kurma menjadi obat untuk orang sakit? Sangat bisa. Bukan cuma bisa. Nabi SAW mengatakan harus diikuti dengan keyakinan ya. Ya Allah SWT memberikan seseorang itu ya doanya, ya pengobatannya, apa saja kebutuhannya sesuai dengan kadar keyakinannya kepada Allah. Harus yakin memang. Makin banyak keyakinannya, makin tebal keyakinannya, maka makin sempurna balasan dari Allah SWT. Pernah saya sampaikan kisah 3 orang sahabat yang mati di perang Mu'tah kan. Kalau antum masih ingat itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Zaid bin Harithah, dan ada Ja'far bin Abi Thalib, gitu kan. Pada saat Nabi SAW memberikan bendera kepada Zaid bin Harithah, kata Nabi SAW, kamu hai Zaid yang pertama pegang bendera. Kalau kau terbunuh, maka yang pegang bendera Ja'far. Kalau kau terbunuh hai Ja'far, yang pegang bendera Abu Ubaidah. Baiklah. Masuk ke dalam perang, waktu masuk di dalam perang antara muslimin dengan Romawi waktu itu, ya, berperang terjadi. Nabi SAW gambarkan kepada para sahabat di Masjid Nabawi yang tidak ikut perang. Sekarang pasukanlah muslimin lagi bertakbir, lagi berperang, si fulan lagi memukul si fulan, ada terbunuh orang kafir. Nabi SAW ceritakan peperangan itu, diperlihatkan oleh Allah. Terbunuhlah Zaid bin Harithah dan bendera muslimin jatuh. Ja'far bin Abi Thalib sekarang datang mengambil bendera, kemudian membawanya ke kancah peperangan. Kemudian terjadi peperangan, lalu Ja'far pun terbunuh. Tapi Ja'far waktu terbunuh radhiyallahu anhu agak berbeda. Waktu beliau pegang bendera dengan tangan kanan, tiba-tiba ada musuh dari belakang pegang, potong tangannya, gitu kan? Maka beliau pegang dengan tangan kiri. Ternyata musuh itu segera juga memotong tangan kirinya, terpotong, ditahan sama yang sisa dengan kedua tangannya, maka ditusuk dadanya, matilah, gitu kan? Ternyata waktu Ja'far radhiyallahu anhu terbunuh dengan cara seperti ini, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu melihat, gitu kan? Yang sedang terjadi nih, proses terbunuhnya Ja'far bukan main-main, dan yang bertugas setelah jatuhnya Ja'far harus dia. Maka beliau sempat berdiri sejenak. Kata Nabi SAW, Ja'far terbunuh, tugasnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mundur sejenak, kemudian tidak lama gitu, hitungan beberapa saat, lalu maju mengambil bendera, kemudian maju kancah peperangan sampai terbunuh. Kata Nabi SAW, 3 orang sahabat kalian ini, 2 orang yang pertama Zaid bin Harithah dan juga Ja'far bin Abi Thalib, Allah kasih singgasana di surga memiliki 4 kaki penuh dengan perhiasan. Abu Ubaidah, teman kalian yang ketiga, dikasih singgasana dengan 3 kaki saja, kurang 1 kakinya, perhiasannya lebih sedikit. Para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena Abu Ubaidah sempat ragu sejenak. Jadi ternyata Abu Ubaidah itu sempat meragu. Ternyata Nabi SAW ceritakan, jadi Abu Ubaidah itu waktu lagi lihat Ja'far terbunuh, dia mundur, kemudian dia sempat ragu, dia ingin motivasi hati dirinya, gitu kan. Dia mengatakan, wahai Abu Ubaidah, tinggal selangkah kau cium surga, majulah. Lalu dia takbir, diambil bendera. Hanya untuk tahan sejenak itu fasilitasnya kurang. Azan, ini dapat pahala benar nggak ya? Jalan ragu. Beda dengan azan, selesai semuanya, meeting berhenti, bisnis berhenti, lagi ngomong maaf, sholat, lebih penting ini daripada ini. Uduk langsung sholat, beda pahalanya dengan orang yang ragu-ragu. Tadi kalau saya sholat ini masuk 1 rakaat nggak apa-apa kali ya, yang penting saya ya meeting dulu dan terus, ini beda, gitu kan?
Jadi memang tergantung dengan kadar keyakinan seseorang, harus yakin. Minum zam-zam, kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Pasti ya pasti. Sembuh penyakit, banyak cerita masalah itu. Seorang wanita kena kanker payudara sembuh di Mekah gara-gara minum air zam-zam. Banyak kasus terjadi. Imam Syafi'i berhasil memanah, tidak pernah meleset karena berdoa kepada Allah. Minta jadi ulama karena minum zam-zam. Minta masuk surga dengan minum zam-zam. Banyak kasus terjadi. Jadi insya Allah pasti bisa, gitu kan? Kalau kurma sendiri, memang kurma dimasukkan dalam para ulama sebenarnya bukan menyembuhkan penyakit. Jadi kurma sama haba sauda ini dua hal yang menjadi unggulan Nabi SAW dalam Tibbun Nabawiyah. Kalau kurma itu fungsinya memang untuk nutrisi tubuh, ya, untuk mengembalikan stamina, lebih ke situ ya. Kalau haba sauda lebih kepada pertahanan tubuh. Gitu. Jadi itu dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam Pengobatan Nabawiyah banyak sekali. Jadi itu insya Allah bisa mengobati orang sakit. Ibadah apa saja yang bisa dikirim untuk orang yang sudah meninggal? Doa, sedekah, haji dan umrah. Gitu kan? Itu yang ada dari sahihnya. Berapa biaya umrah sekarang Ustaz? Gimana jawabnya nih Pak? Nanti kalau saya sudah punya travel ya. Gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu. Kalau umroh sama saya pun saya nggak tahu. Cuman saya bilang memang ada umroh dengan saya tadinya tanggal 19 Maret dipindah dari tanggal 24 Maret. Yang berminat saya hubungkan langsung dengan nomor telepon orang yang mengurus masalah itu. Masalah harga antum negosiasi sendiri. Saya cuma tahu membimbing. Saya mempunyai saudara perempuan yang belum menikah. Saya sebagai adik laki-laki mempunyai kewajiban mencari suami untuk saudara perempuan saya. Saya ingin sekali menjodohkan dia dengan laki-laki yang sunnah juga seperti kakak saya. Apa Pak Ustadz bisa membantu saya? Iklan. Mana nih yang bujang-bujang nih? Yang bujang dulu ya, poligami nanti. Ini saya sendirikan ya. Mana Abdul Razak? Ini khusus. Mudah-mudahan yang bertanya ini hadir, karena ini kalau tidak salah pertanyaan yang lalu ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai berikut. Saya menonton ceramah Ustadz di YouTube tentang ceramah sejarah Nabi yang ke-22 peristiwa perang Uhud bagian pertama. Saya melihat Ustadz terharu menceritakan tentang Hanzalah, peperangan radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Ustadz terharu? Kan itu pada saat itu tiba-tiba spontan, saya tidak rekayasa apa-apa. Kisahnya adalah hadis Bukhari di mana Nabi SAW waktu melihat jenazahnya Hanzalah, langsung Nabi SAW alihkan pandangan mata beliau. Sahabat bingung, kenapa? Apa sebabnya? Jadi spontan wajahnya dialihkan ke tempat lain dan kelihatan kayak melihat sesuatu yang tidak boleh gitu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi SAW, saya melihat bidadari dari istrinya Hanzalah dari surga menjemputnya. Gitu kan? Jadi waktu itu saya betul-betul terharu melihat bagaimana hadis Bukhari, hadis Sahih ini menceritakan memang apa yang Allah janjikan bidadari di surga, gitu kan? Itu nyata, turun menjemput. Nabi SAW memberikan kesaksian dalam masalah itu. Artinya memang kita tinggal tunggu ditusuk oleh musuh mati, apa yang Allah janjikan semuanya benar, gak mungkin salah. Bagaimana seorang mukmin atau seorang muslim tidak terharu dengan cerita seperti ini? Ya, luar biasa gitu. Kalau bagi saya, Allahu alam kalau ada orang yang tidak merasa itu. Apabila ada seorang muslim yang merayakan ulang tahun, dan sebagaimana yang kita ketahui, merayakan ulang tahun bukanlah merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah merupakan kebiasaan orang yang berulang tahun tersebut membawa makanan untuk dibagikan. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan kita mengkonsumsi makanan tersebut jika kita diberikan, padahal kita mengingkari perayaan ulang tahun untuk muslim? Demikian pertanyaan. Kalau saran saya sih, jadi gini, selalu kita membiarkan PR buat diri kita. Sebagaimana antum sudah faham hukumnya, kalau ada orang yang berbuat, datang, antarin, duduk sebentar. Maaf ya, saya minta waktunya sebentar. Duduk. Dia sudah antarin kue baik-baik, kita dudukin. Jangan hardik kuenya, jangan marahin dia, bukan. Dudukin lalu tanya, saya begini, saya kemarin tuh sempat hadir pengajian, terus ustadznya menjelaskan kalau sebenarnya tradisi ulang tahun ini adalah tradisi orang non muslim dan dianjurkan setiap muslim untuk tidak melakukannya. Saya juga dulunya melakukan, tapi sekarang saya sudah tahu jadi saya tidak lakukan. Mudah-mudahan kamu bisa menerima itu ya. Bagaimana pendapatmu? Jadikan dialog ringan antara Anda sama dia. Kalau dia langsung pangkas, ya udah baik, terima kasih ya, ya sudah. Ditaruh kuenya, ya sudah kita taruh, nanti dikasih kepada orang lain nggak apa-apa. Jadi makanan itu kalau tadinya memang dasarnya dari sumber yang tidak benar, gitu kan? Dia akan jadi haram kepada orang yang tahu dan dia menjadi mubah bagi orang yang tidak tahu. Misal,
kita dikasih makanan oleh orang dari hasil riba, kita tahu itu hasil riba, nggak boleh kita makan, haram berarti. Tapi kalau kita ada fakir miskin lewat, kita berikan kepada dia, orang miskin itu nggak berdosa karena dia tidak tahu, gitu kan? Jadi semua makanan yang dasarnya ya halal dia sebenarnya, jenis makanannya, misal beli nasi goreng halal, tapi uangnya haram, akhirnya kan jadi haram kan makanan itu. Tapi dia haram secara lingkup pembeliannya, bukan bendahnya, gitu kan? Maka kalau makanan itu ditahu ini sumbernya dari haram, maka yang tahu sumber uang itu haram jadi haram buat dia makanan. Tapi makanan itu dasarnya fisiknya tidak haram. Emang nasi gorengnya tidak haram. Kalau kita berikan kepada orang yang tidak tahu, dia kembali kepada hukum asal. Sama ulama mengatakan kalau makanan yang ditaruh di kuburan, gitu kan? Ada orang bawa sesajen di kuburan. Kalau dia sembelihnya, atau tidak usah sembelihan deh, buah-buahan misalnya, ada orang bawa anggur, bawa macam-macam paket buahan ditaruh di kuburan seorang yang dianggap alim, gitu kan, lalu ditinggal sama dia. Di sini ulama bahas, bolehkah seseorang mengambil anggur itu? Jawabannya boleh, ya. Umumnya ulama mengatakan boleh karena anggur itu sudah kembali kepada hukum asal, seperti dia hukum asal, gitu kan, hukum makanan yang tumbuh di jalanan. Ya, jadi seperti itu pendapat ulama ya, karena memang dianggap kecuali kita tahu sumbernya haram lain lagi. Kalau misalnya ada orang jahil nggak tahu sumbernya dia halal, pendapatannya dia halal, lalu dia beli lalu dia taruh cuma ikut-ikutan orang bilang apa, gitu kan? Maka akhirnya itu jadi hukum asal. Kecuali lagi kalau kita lihat rentetan, kalau dia sembelih selain nama Allah itu lain, itu nggak boleh, jelas dibiarin sampai rusak di situ, gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Bagaimana hukumnya ketika seorang muslim ada yang berdoa apa ini di jaringan sosial seperti Facebook, BBM padahal atau yang lain, apa maksudnya ini? Ketika seorang muslim ada yang berdoa di jaringan sosial, nah ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada pelanggaran insya Allah di situ. Yang penting jangan berdoa yang haram, gitu kan? Jangan tulis ya Allah ceraikan si fulan sama istrinya saya mau nikah, nggak boleh. Kalau masih umum, ya Allah sembuhin penyakit anak saya ya Allah, mungkin ada yang mengaminkan, bisa saja, nggak ada masalah. Jika ada pasien yang hidup, ya ditopang alat medis, jika alat dilepas pasien meninggal, tindakan apa yang sebenarnya diambil oleh keluarga pasien? Apakah berdosa jika keluarga tetap mempertahankan penggunaan alat medis? Ini sudah pernah saya jelaskan, tanya dokter, mereka ahlinya. Dokter itu sudah tahu sebenarnya orang ini sudah meninggal atau tidak. Kadang-kadang subhanallah memang sudah meninggal, cuman dipaksain dengan alat. Kalau dokter sudah membahasakan dengan bahasa santun, ini memang sudah tidak bisa, gitu kan? Jadi sama saja, dibuka itu bukan membunuh sebenarnya. Emang sudah saatnya dia meninggal. Karena kalau dalam Islam akidah kita jelas ya, kalau dia dicabut pun pernafasannya, kalau belum datang ajalnya tidak akan mati. Mustahil mati. Antum dikeroyokin sama 1000 orang pun semua pegang pedang, kemudian ditusuk ke antum dan belum datang ajal tidak akan mati. Tapi kalau datang ajalnya biar lalat tabrak dia mati, gitu kan? Nah iya, ya sudah begitu. Apakah wanita muslimah harus menutup aurat layaknya di hadapan laki-laki bukan mahram pada saat bertemu wanita kafir? Enggak. Jadi wanita kafir itu kafirah itu setahu saya ya, karena dia sesama jenis sama saja dengan bertemu dengan sama saja kalau dia bertemu dengan mahramnya. Jadi mahram pun itu kalau laki-laki misalnya anak perempuan ketemu dengan ayahnya, maka itu yang dibolehkan adalah leher ke atas, ya, kemudian siku ke lengan, kemudian lutut ke bawah. Jadi sebenarnya anak perempuan pun tidak boleh pakai celana pendek depan ayahnya, apalagi kalau sudah balik, gitu kan. Yang dibolehkan itu di bawah lutut, nggak boleh di atas itu. Tempat-tempat yang bisa memunculkan syahwat tidak dibolehkan. Jadi sama dengan wanita kafirah ini. Ini semua dalilnya ada ya dalam hadis Bukhari, bahwasanya sering kali Aisyah radhiyallahu anha kedatangan budak-budak ya, budak-budak wanita ya, yang memang mereka masih kafirah. Kemudian mereka berbaur di rumah Aisyah, masuk. Ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Ya sering kali Aisyah disebutkan dalam riwayat itu tidak menggunakan hijab memang di rumah beliau, tidak menggunakan jilbab di rumah. Ya, seperti misalnya kasus pada saat ini contoh riwayat lain yang Aisyah memang di rumah radhiyallahu anha itu diceritakan tidak pakai jilbab kan gitu. Waktu Ibnu Ummul Maktum muadzin Nabi SAW yang buta masuk ke dalam rumah Nabi SAW, waktu itu Aisyah sama Hafsah tidak pakai jilbab gitu kan.
Lalu kata Nabi SAW, berhijablah, pakai jilbab kalian. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Ummul Maktum itu buta, gitu kan? Kata Nabi SAW, apakah kalian juga berdua buta? Enggak, tetap harus berhijab. Walaupun laki-laki itu buta, gitu kan? Walaupun dia tidak lihat, tapi kalian kan bisa melihat. Berarti tetap harus berhijab, gitu kan? Jadi di sini riwayat menjelaskan Aisyah di rumah dan Hafsah tidak pakai hijab memang. Dan riwayat lain saya katakan tadi, kalau jariyat ini budak-budak wanita datang walaupun non muslim, itu memang Aisyah tetap dalam kondisinya, gitu kan? Bagaimana hukumnya menghadiri undangan pernikahan di dalamnya ada musik, ikhtilat, bahkan khalwat, ya. Bolehkah menolak? Ikhtilat itu campur baur laki-laki perempuan, khalwat itu berdua antara laki-laki dan perempuan. Jadi begini ikhwah, yang wajib antum hadiri adalah akad nikah, gitu kan? Itu yang memang dianjurkan untuk hadir. Dan kalau sudah hadir akad nikah, itu berarti sudah hadir dalam acara perkawinan. Umumnya akad nikah itu biasanya, kalau lagi berlangsung kalimat akad nikah kan tidak ada musik, tidak ada apa. Antum fokus hadir di situ saja, gitu kan? Gak usah hadir di gedungnya, kalau gedung ini nggak mungkin menghindar, susah. Maka lebih baik jangan hadir di gedung, karena itu tidak ada hubungannya dengan gedung sebenarnya, gitu. Yang dianjurkan adalah menghadiri akad nikahnya. Bagaimana cara menyikapi orang-orang di kantor yang membicarakan hal yang tidak enak tentang kita, serta memperlihatkan sikap bahwa dia tidak menyenangi kita, padahal kita diperintahkan oleh pimpinan untuk mengurusi mereka dan menilai kinerja mereka. Mohon saran Ustaz. Jalankan tugas Anda, ya, apa yang dibebankan, apa yang diamanahkan, dan sesuai dengan kadar yang kita terima dari balasan, gitu kan, gajinya. Tugas kita memang supervisi, ya sudah disupervisikan, ya, periksa mereka, nggak usah pedulikan. Ya, mungkin kalau memang itu tugas kita kemudian dia tidak senang, mungkin dia tidak suka untuk diperiksa, tetap aja jalankan tugas, gitu kan. Berbicara sesuatu yang penting yang dibutuhkan, kalau nggak usah. Itu hal-hal mendasar yang saya sarankan. Bagaimana caranya mengetahui orang-orang munafik pada zaman sekarang? Ya, sifat-sifat yang Nabi SAW sebutkan. Kalau berbicara suka bohong, apa kata Nabi? 4 hal yang ada kalau pada seseorang, pastikan dia munafik tulen. Kalau berbicara bohong, gitu kan? Tidak ada bohong bagi seorang muslim. Tidak ada bohong, nggak boleh bohong. Mutlak, nggak usah bohong sama sekali. Jujur aja terus. Lazimilah kejujuran kata Nabi SAW, walaupun depan mata kalian apa? Kehancuran, gitu kan? Jadi jelas sekali, kita jangan sama sekali mengenal namanya kebohongan. Jujur aja semua. Kata dalam hadis yang dikatakan kulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Enggak usah dipedulikan, ucapkan saja. Itu. Kemudian yang kedua, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Amanah ini bisa titipan perkataan, bisa harta. Jadi kalau ada teman bilang, jangan cerita ya apa yang saya sampaikan. Oh iya, sudah bilang iya, nggak boleh cerita walaupun sama pasangan hidup. Nggak boleh, karena memang sudah kita diamanahkan. Kemudian yang ketiga, apa? Kalau dia berjanji dia pungkirin. Ya, ada orang subhanallah kalau janjian seperti gampang sekali, tapi begitu hari H nggak datang. Saya pernah janjian sama seseorang di Jeddah. Pada saat itu saya lagi pakai baju ihram, subhanallah ya. Saya telepon, iya baik saya datang. Saya nunggu mungkin 2 jam lebih, nggak datang-datang. Setelah itu HP-nya mati, nggak dihubungin, nggak bisa dihubungin. Subhanallah, kok bisa ada orang seperti ini? Nggak boleh, haram dalam agama. Kita kalau nggak bisa hadapin, orang mukmin itu gentle. Kita nggak bisa, maaf saya nggak bisa, ada halangan ini. Jelasin, gitu kan? Itu cuma menjelaskan kok. Syaitan pun itu bisa ditepis godaannya dengan penjelasan. Penjelasan, jangan diam. Tiba-tiba pasangan hidup kita, istri atau suami diam tiba-tiba. Tanya duduk, kenapa? Jelasin, yang diam juga jelasin. Tadi saya begini, tuntas itu, tertutup pintu syaitan. Tapi syaitan selalu buat kita supaya nggak mau bicara. Nanti 2 hari lagi, oh ternyata cuma karena itu. Tapi sudah 2 hari musuh-musuhan, gitu kan? Jadi sebaiknya jangan, jelaskan, gitu kan? Seperti itu. Saya bertanya tentang permasalahan jodoh Ustaz. Saya perempuan. Nah ini ikhwah, ada 2 lagi ya, yang kedua. Dan umur saya lewat 33 tahun. Nah, ini Pak Yoyo cocok nih ya. Namun saya kesulitan dalam menentukan untuk menikah. Maksudnya hati saya terkadang malas memikirkan itu. Orang tua dan saudara saya selalu menanyakan apa kira-kira yang saya harus lakukan dan apa doanya Ustaz. Apa ada kemungkinan saya terkena sihir karena saya dulu dekat dengan seseorang dan sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Bisa karena faktor sihir, bisa karena faktor pilihan, kan gitu. Karena kita terlalu banyak syaratnya, gitu.
Sudah datang yang putih nggak mau, datang yang hitam nggak mau, datang yang tinggi nggak mau, yang pendek nggak mau yang apa ini gitu kan? Nah kita nggak tahu. Ada karena faktor itu, ada juga karena faktor sihir mungkin, Allahu alam, gitu kan? Tapi umumnya yang saya lihat sebenarnya masalah kejiwaan. Karena kita terlanjur menanamkan di benak kita poin-poin yang terlalu ideal, gitu kan? Harus begini, harus begini, harus begini, tidak nikah akhirnya, gitu kan? Orang kalau mau beli hewan kurban terlalu banyak pilihan nggak dapat nanti hari ketiga hari tasyrik, ya Allah sudah habis kambingnya gitu. Mohon maaf, saya bukan samakan dengan kambing ya. Tapi memang kambing itu simbol kejantanan biasanya, ya makanya dia itu menjadi makanan binatang kesayangan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada seorang Nabi pun kecuali mengembala kambing dan domba, gitu kan? Sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Jadi kambing itu simbol kejantanan kalau dalam Islam, bukan singa, gitu kan? Dianggap memang dia adalah hewan yang sangat baik. Dan dia kalau berantem memang dia menyelesaikan tugasnya. Artinya memang binatang yang layak gitu kan untuk dijadikan sebagai contoh. Jadi seperti itu, Allah alam. Kalau anda memang merasa punya sihir, saya sudah sarankan kan untuk bisa berhubungan dengan ustadz-ustadz yang memang faham tentang masalah ruqyah. Coba konsultasikan karena memang bisa saja terjadi itu karena masalah faktor itu. Kalau doa saja, apa saja sampaikan kepada Allah SWT gitu. Ustadz, apakah zikir setelah sholat sunnah seperti sholat tahajud, duha, ini sudah ya tadi. Apakah sholat istikharah boleh dikerjakan di siang hari, misal di waktu duha setelah sholat fardu? Boleh, nggak masalah. Apakah ada puasa hari kelahiran? Karena katanya puasa Senin Kamis itu karena Nabi SAW lahir hari Senin. Nggak ada itu, nggak benar. Jadi hadis riwayat Muslim, Nabi SAW waktu ditanya tentang hari Senin, ya pada saat itu kebetulan memang beliau puasa. Beliau mengatakan, karena pertanyaan sahabat itu tentang hari Seninnya, gitu kan? Bukan tentang Nabi lahir kapan, bukan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah hari Senin nih, gitu kan? Hari Seninnya yang ditanya. Maka Nabi SAW menjawab tentang masalah Senin itu. Hari itulah aku dilahirkan, hari Senin. Bukan karena Nabi SAW sedang berpuasa karena itu, gitu kan? Karena tidak mungkin Nabi merayakan, kalaupun itu dianggap benar merayakan hari raya, tidak mungkin merayakan setiap hari Senin. Karena Senin terus Nabi puasa kan, Senin ini, Senin depan, terus Nabi nggak pernah tinggalin tuh, kecuali Ramadan puasa wajib. Maka kalau puasa sunnah sepanjang tahun Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Apakah itu berarti nyambung dengan kita mengatakan merayakan hari rayanya? Itu bukan, gitu kan? Karena memang itu ditanyakan tentang hari Seninnya. Nabi SAW menyebutkan tentang hari lahirnya. Apakah ada anak kecil yang memakai Apakah ada anak kecil yang memakai pampers tidak boleh mendekati orang sholat dikarenakan najis yang berada di pampersnya? Apakah najis dibeda-bedakan seperti mukhaffafa, ya, mughallaza dengan mutawassitah? Baik. Ini sebenarnya istilah pampers ini mesti diperbaikin ya. Ya, kita mungkin bisa cari bahasa Indonesia yang lebih tepat lah, karena pampers itu memang merek sebenarnya, ya. Jadi anda sedang mempromosikan satu merek kalau bilang pampers itu. Jadi memang dia mungkin menggunakan pembalut bayi atau apa bahasanya mungkin lebih tepat. Tapi itu bebas ya, terserah. Saya bukan menanggapin itu. Yang jelas tentu berbeda. Kalau seandainya sesuatu kata ulama yang benda kain, ya, atau kita sedang bersentuhan dengan seseorang yang sedang ada najis padanya, gitu kan? Apakah itu akan membatalkan sholat kita seperti bayi misalnya? Maka ini khilaf di antara ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan kalau tidak berserakan dan dia berada pada tempatnya, sementara si ibu bayi tadi memang meletakkan si bayi atau menggendongnya dalam keadaan-keadaan tertentu saja, tidak setiap saat, tidak selama dari awal takbir sampai salam, maka berarti tidak masalah, tidak membatalkan, kecuali kececer atau kesentuh dia maka baru batal, gitu kan? Jadi ini pun dirincikan oleh para ulama. Kalau kencing anak bayi yang sudah makan dengan kotorannya yang sudah makan, ya, bukan cuma ASI, maka itu berarti batal yang sudah makan, najisnya sudah berat. Tapi kalau dia sifatnya memang masih ASI, terutama biasanya itu di Indonesia 6 bulan pertama ya, karena rata-rata dokter kita menyuruh setelah 6 bulan dibantu dengan makanan walaupun ada ASI. Maka kalau dia masih murni ASI berarti sama hukumnya, jadi tidak batal, cuma najisnya di seringan, mukhaffafa yang cuma dilap, maka insya Allah sudah cukup, gitu kan? Allahu a'lam. Tapi kalau mau lebih aman, saran saya lebih aman,
kalau memang anak sedang buang air misalnya gitu kan, maka sebaiknya jangan dilibatkan dalam sholat atau jangan digendong, diletakkan satu tempat yang lebih aman, itu kan, atau gantian dengan orang lain. Apakah bergerak lebih dari 3 kali bisa membatalkan sholat? Saudara saya ada yang bilang seperti itu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'iyah, beliau menganggap bergerak lebih dari 3 kali adalah gerakan sia-sia. Itu kan, dan itu membatalkan sholat. Tapi ini tidak ada dalil khusus yang menyebutkan masalah itu ya. Cuma memang tidak bolehnya lalai dalam sholat itu adalah bagian daripada perintah agama. Dianggap lalai oleh Imam Syafi'i itu. Kalau jumhur ulama, Imam Malik diantaranya mengatakan tidak batal selama itu darurat. Karena memang ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat, kalau kalian mau mengeluarkan sesuatu yang mengganjal di hidung dan tenggorokan kalian, kalau orang lagi flu, maaf ada ingus atau ada lendir di tenggorokan, lalu kalian mau keluarkan, kata Nabi SAW, keluarkanlah dalam sholatnya ke arah kiri kalian, karena di hadapan kalian ada Allah dan di sebelah kanan kalian ada malaikat. Di sini ulama Imam Malik mengatakan hadis ini menjelaskan kapan dibutuhkan untuk mengeluarkan kotoran hidung, itu dikhawatirkan mengganggu pada saat sujud, maka atau bacaannya jadi terganggu, maka dia boleh mengeluarkan setiap kali dia butuhkan.